Kita tentu masih ingat bagaimana di era Orde Baru 2 tahun menjelang pemilu berlangsung, itu pernyataan sikap dari berbagai elemen bangsa, dari berbagai daerah untuk kepemimpinan Presiden Soeharto bergema di mana-mana. Harmoko yang tadinya berupaya meyakinkan Presiden Soeharto untuk maju terus karena dia beralasan rakyat masih menghendaki. Namun apa yang terjadi di saat-saat genting ketika terjadi peristiwa 1998, Harmoko pula yang meminta agar Presiden Soeharto mundur. Dan kita tentu tidak ingin ini terjadi ke depan pada kepemimpinan siapapun di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda kiranya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, tidak dapat kita pungkiri semenjak beberapa waktu terakhir ini fenomena politik, ekonomi dan sosial di negara kita ini benar-benar perlu menjadi perhatian kita bersama. Di bidang ekonomi misalnya, harga kebutuhan pokok yang selalu melonjak sekarang ini, mulai dari harga minyak goreng yang telah lama menjadi persoalan dari warga masyarakat kita, terutama dari mak-mak yang sulit mencari minyak goreng, dan di samping sulit harganya juga melangit. Dan kenaikan harga minyak goreng diiringi oleh kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, seperti kenaikan harga gula, kenaikan harga telur, kenaikan harga kacang kedelai, kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Itu pun berkelindan dengan naiknya BBM saat ini, terutama naiknya BBM jenis Pertamax. Biasanya kalau harga BBM yang naik akan berpengaruh kepada harga-harga lainnya. Sekarang di samping harga BBM naik, juga ada jenis BBM yang sulit ditemukan di SPBU. Di samping itu juga sekarang beriring dengan fenomena perpolitikan di negara kita, gema dari upaya untuk menunda pemilu dari tahun 2024 dan juga untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode, semakin terdengar hingar-bingar di negeri ini. Antara pro dengan kontra terhadap penundaan pemilu, terhadap perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, sulit dikesampingkan dampaknya kepada rakyat. Sahabat BN, ini kalau tidak cepat terselesaikan sangat mengkhawatirkan. Karena itu kita mungkin perlu semuanya dalam hal ini benar-benar berjiwa negarawan. Kalaulah tidak dengan jiwa negarawan, semua ini akan menjadikan bangsa ini semakin hingar-bingar, dan endingnya nanti mungkin kita lihat akan mengerikan. Sekarang demo mahasiswa, terutama yang berada dalam kawasan BEM seluruh Indonesia, tampak telah mewarnai hari-hari negeri ini. Rencana penundaan garis miring pembatalan pemilu 2024. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Terhadap semua ini, sekali lagi, pemimpin kita harus benar-benar berjiwa negarawan. Tokoh-tokoh kita, elit-elit kita harus berjiwa negarawan. Kalau tidak berjiwa negarawan, kita takut nanti hanya misi-misi politik yang akan ke depan. Kalau hanya misi politik semata yang akan dikedepankan, kita khawatir dengan keselamatan bangsa ini ke depan. Kita melihat
adanya pernyataan dan celutukan-celutukan untuk memajukan, untuk mengusulkan, untuk mendorong jabatan presiden 3 kali periode ketika berlangsung silaknas kepala desa di Jakarta beberapa waktu lalu, sampai sekarang menyisakan persoalan-persoalan karena ada yang menganggap bahwa ini bukan kerjanya kepala desa. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis dan tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan sikap untuk mendorong seseorang ke suatu jabatan politis atau menolak seorang ke jabatan politis. Dia harus bersikap netral. Kita tentu masih ingat bagaimana di era Orde Baru 2 tahun menjelang pemilu berlangsung, itu pernyataan sikap dari berbagai elemen bangsa, dari berbagai daerah untuk kepemimpinan Presiden Soeharto bergema di mana-mana. Karena waktu era Orde Baru, jalur informasi hanya didominasi media elektronik, radio. Kita mendengar pada siaran-siaran radio pernyataan sikap berbagai organisasi, berbagai elemen bangsa, berbagai daerah terhadap dukungan kepada Presiden Soeharto. Dan kita tahu waktu itu Harmoko merupakan orang yang berada di garda terdepan untuk menciptakan suasana yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi peristiwa 98, Harmoko yang tadinya berupaya meyakinkan Presiden Soeharto untuk maju terus karena dia beralasan rakyat masih menghendaki. Namun apa yang terjadi? Di saat-saat genting ketika terjadi peristiwa 1998, Harmoko yang meminta agar Presiden Soeharto mundur. Dan kita tentu tidak ingin ini terjadi ke depan pada kepemimpinan siapapun di negeri ini. Dalam situasi bangsa seperti sekarang ini, satu hal yang sangat perlu kita waspadai adalah pihak-pihak yang ingin menangguk air keruh, yang ingin merusak keutuhan NKRI. Karena itu, lembaga-lembaga pemerintah yang non-politik yang berada pada pihak yang menjaga keutuhan bangsa sangat perlu mungkin hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang ingin menangguk air keruh dalam hal merusak keutuhan NKRI. Bisa saja kelompok yang berhaluan sangat kiri atau kelompok yang berhaluan sangat kanan. Rezim bisa saja berganti. NKRI adalah sudah merupakan harga mati bagi kita. Tidak bisa diotak-atik lagi. Pancasila sebagai dasar negara kita itu sudah merupakan hal yang tidak bisa diotak-atik. Karena itu, lembaga negara kita yang non-politik, apalagi yang khusus menjaga keutuhan NKRI, sangat perlu kenetralannya, sehingga tidak sampai ditarik-tarik oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan ke arah kiri maupun ke arah kanan. Negara kita adalah negara besar. Negara kita adalah negara yang utuh dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap DB.